Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham batubara ya. Dengan kondisi yang sekarang tertekan ya, ekonomi global juga tertekan, rupiah juga melemah terus, saham-saham sektor perbankan juga mulai melemah. Nah, saham-saham batubara bagaimana ini? Apakah dia akan juga ikut melemah? Kira-kira potensi ke depannya bagaimana? Terutama bagi teman-teman yang pegang saham-saham batubara ya. Nah, salah satu keuntungan ya kalau teman-teman pegang saham batubara itu adalah yang jelas dividen ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah nggak mikir harga sahamnya naik turun mau gimana, nggak dipikir ya, yang penting dapat dividennya ya, nambah lotnya aja. Itu paling tidak teman-teman tuh dapat dividen tuh sekitar 10% lah minimal ya dari saham sektor batubara. Makanya harus pilih pinter-pinter milih ya, milih saham sektor batubara yang dividennya cukup besar ya, dan harganya sekarang mungkin sudah harga murah ya. Jadi ketika saham yang kita bidik itu harganya turun terus, kita jangan cut loss ya. Kalau cut loss sudah salah itu, karena nanti kalau cut loss kita mau masuk lagi itu sudah susah. Karena apa ya, secara psikologis takut ya, jangan-jangan nanti kalau masuk harganya masih turun lagi gitu. Tapi kalau nggak cut loss, kita itu akan santai ya. Misalnya kita punya 100 lot ya, saham apalah, Adaro misalnya, kemudian turun ya, turun nilainya sampai 20%, tapi kan masih punya 100 lot ya, turun 20% ya, kesempatan untuk nambah ya. Ya udah, nambah 2 lot atau 10 lot atau 20 lot kan, jadi kita punya 220 lot. Berarti potensi dividen berikutnya kita bertambah, yang biasanya sebelumnya 100 lot jadi 120 lot. Begitu juga kita pegang saham yang lain ya, misalnya BSSR, ITMG atau United Tractor itu kan, yang dividennya lumayan besar ya, Hexa. Ya udah, kita fokus saja di jumlah lotnya aja. Nah, kalau fokus di jumlah lotnya, kita nggak akan khawatir teman-teman, nggak akan khawatir mau sahamnya turun mau naik mau apa, terserah. Jadi lebih santai, lebih rileks ya. Kita nggak perlu tiap hari harus melototi harga saham yang naik turun gitu. Tidak perlu pagi-pagi harus bangun buka dojon ya, dojon naik apa turun ya, wah dojon turun, waduh ini saham kita akan turun. Wah, itu kan trader ya, seperti itu trader. Nah, kalau kita lihat ya, kemarin kan saham perbankan naik sedikit ya, kemudian terus turun lagi. Nah, saham batubara ternyata juga hampir sama teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih ya, yang masih hijau itu, hijaunya pun hijau tipis ini ya, nggak hijau tebel gitu ya. Ya hijau itu cuman ITMG, BTPA, Hexa, MBAP ya, yang lain tuh merah ya. Tapi kan merahnya ini udah naik ya dari harga terendahnya ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat misalnya ya, AADI, coba AADI tuh kayaknya merah juga kemarin. Nah, ini AADI juga merah. Nah, ini kalau teman-teman koleksi AADI, saat merah seperti ini itu adalah saat untuk nambah jumlah lot teman-teman. Karena saham AADI ini kan sudah komitmen untuk bagi dividen ya, minimal 45% lah dari laba. Jadi jangan terfokus, wah harga sahamnya turun gitu, jangan. Kemudian apalagi ya yang belum masuk tadi itu, BTPA, Adaro, ITMG, BSSR, Hexa, MBAP, udah ya, udah masuk semua ya. Nah, ini kita lihat beritanya teman-teman. Nah, ini harga batubara turun ya, udah mendekati 123 dolar. Kalau kita lihat grafik terendahnya 1 tahun itu di 115 dolar. Apakah dia mau
ke sana dulu baru nanti naik lagi ya, belum tahu teman-teman ya, karena itu kan tergantung global ya. Nah, ini rupiah tuh masih melemah nih di 16.200 per tanggal 5 Januari ya. Dan ini sepertinya rupiah masih akan tertekan terus teman-teman. Nah, kira-kira potensi kedepannya seperti apa ya? Ini kita lihat nih, harga terendahnya nih 115 nih kalau kita lihat. 1 tahun ya nih $115. Ya, kita nggak tahu ya kondisi global ya, kalau nanti tiba-tiba ada perang yang mengakibatkan ya seperti kemarin itu harga batu bara naik terbang tinggian, ya bisa jadi ya. Ya kita nggak mengharapkan perang ya, jadi kita kan antisipasi lah. Kalau misalnya terjadi lonjakan permintaan batu bara ya otomatis harga batu bara naik. Walaupun sekarang turun ya, trennya turun ya, karena harga minyak juga turun, harga gas juga turun, jadi trennya turun. Jadi mungkin ekonomi global itu, ekonomi dunia juga itu mengalami kontraksi mungkin ya. Ya termasuk Indonesia juga teman-teman ya. Kita harus berhati-hati. Makanya saya pernah bikin video plan A, plan B ya. Jangan terlalu optimis, jangan terlalu pesimis juga. Kalau terlalu optimis, teman-teman nggak akan bisa membaca perkembangan isu-isu terkini ya. Ya misalnya seperti kemarin saat isu COVID itu kan. Orang yang terlalu optimis kan dia akan mengabaikan, nggak masalah, biarin aja gitu kan. Ya walaupun untuk jangka panjang tetap tetap trennya naik ya, tapi koreksinya kan tajam banget ya, hampir 40% ya, ada yang 30%, ada yang 40%, ada yang 50%. Jadi kan lumayan kalau kita misalnya take profit sebelum itu kan lumayan ya, bisa masuk di harga bawah, jumlah lot kita juga naik kan. Tapi kalau terlalu pesimis juga membuat teman-teman nggak akan maju-maju ya, mau beli aja takut, nanti jangan-jangan turun, ternyata malah sahamnya naik, akhirnya nggak jadi masuk ya. Jadi permintaan batu bara itu sangat tergantung dengan dua negara besar ya teman-teman, yaitu India dan Cina ya. Jadi kalau dalam kondisi normal ya, lepas dari misalnya ada konflik-konflik ya seperti kemarin Rusia Ukraina itu kan, lepas dari itu ya. Nah, India itu diperkirakan tren permintaan batu baranya itu ya, yang impor dari luar, itu trennya tuh naik ya, 2025, 2026, 2027 tuh naik. Jadi masih berpotensi ya kalau nanti kita pegang harga pegang saham batubara ya, kemungkinan di 2025 sampai 2026 mungkin masih cuan lebar ya. Tapi setelah itu nggak tahu, kemungkinan bisa jadi turun gitu kan. Kemudian permintaan di harga batubara es Newcastle itu sekarang masih lebih tinggi dibandingkan sebelum perang Ukraina ya. Nah, ini India itu memiliki 15 pembangkit listrik tenaga batu bara berbasis impor. Jadi lumayan ini teman-teman. Kalau India masih membutuhkan batu bara ya otomatis ini ya. Kemudian Cina ya, Cina juga terpengaruh juga teman-teman. Kalau Cina masih impor batu bara, ya otomatis harga batu bara akan naik ya. Walaupun sekarang masih turun ya, nggak masalah sih ya. Jadi itu ya. Jadi kelebihan kalau kita pegang saham-saham sektor batubara itu salah satunya adalah mau harga sahamnya turun mau naik, yang kita tetap dapat dividen teman-teman. Walaupun kalau misalnya terjadi krisis dividennya kecil ya. Cuma kalau dalam kondisi yang biasa dividen batubara itu udah lumayan besar teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka trading view ya misalnya di sini ya. Kayak PTBA misalnya, PTBA itu dividennya itu di atas 10% ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan harga PTBA sekarang itu, dividen yang kemarin tuh 14% imbal hasilnya ya. PTBA ya. Dan ini dibaginya sekali ya dalam setahun. Nah, ini walaupun ini naik turun teman-teman ya, 2017 ini sekitar berapa itu, 9%.
turun lagi, naik, turun terendah di 2020 itu ya, kecil banget. 2021, 2022 itu, wih, besar banget tuh, sampai hampir 30% ya yieldnya. Kemudian turun di 14,73%. Nah, bagi dividennya ya sekitar bulan Juni atau Juli, sempat juga di bulan Mei. Nah, seperti saham-saham yang lainnya ya juga, misalnya apa, United Tractor, GEM, nah GEM ini ya, GEM tadi belum kesebut tuh ya. Itu imbal hasilnya lumayan ya, walaupun GEM itu baginya kecil-kecil ya. Dikit-dikit ya, dikit-dikit bagi dividen, dikit-dikit bagi dividen. Bahkan dividen yang awal dibagi belum cair, sudah ada info bagi dividen lagi. Ya, kalau teman-teman suka yang seperti itu ya pilih ini saham GEMS. Nah, ini yieldnya itu, GEM itu berapa ini yieldnya? Silahkan dihitung ini berapa nih? Ini kok 2023 sampai 20 lebih persen ya. Sekitar 11,46% ya yieldnya ya. Yieldnya GEMS. Kalau teman-teman usaha aja lah, misalnya modal 1M, dapat untung 11% setahun, lumayan loh. Belum tentu kita usaha apa itu untungnya lebih dari 10% ya. Taruhlah nanti dipotong pajak ya. Potong pajak itu kalau diambil dalam bentuk uang cash, tapi kalau dibelikan sahamnya lagi katanya nggak kena pajak ya. Tapi nggak tahu itu aturannya masih berlaku apa enggak. Kalau masih berlaku ya teman-teman pas ditarik aja itu kena pajak. Itu pun langsung dipotong teman-teman. Langsung dipotong oleh sekuritas ya. Bukan kita harus nyetor ke pajak, itu enggak. Kita cuman laporan aja kalau misalnya kena pajak. Jadi enaknya ya kalau punya dana investasi di saham itu semua data-datanya lengkap. Kita nggak perlu khawatir ya dengan petugas pajak dan lain-lain ya. Dicari-cari kesalahan biar bisa diperes pajaknya itu kan nggak bisa. Kan data kita udah lengkap. Beda dengan kita kalau punya usaha ya, misalnya rumah makan. Wah, dicari-cari kesalahannya biar kita bayar terus tuh petugas pajaknya. Bayarnya lebih banyak ya. Wah, ini omsetnya sekian, omsetnya sekian. Nah, buktinya mana? Kita nggak punya bukti ya, kita kalah. Belum nanti ini biaya operasional, kadang sewa harus bayar pajak dan lain-lain. Banyak tuh teman-teman yang akhirnya ya tambah berat ya. Jadi kondisi sekarang itu mungkin kita tetap perlu waspada ya. Dalam artian kita tetap mengalokasikan dana cadangan ya, paling nggak 20% lah. Untuk jaga-jaga kalau misalnya terjadi sesuatu ya. Tiba-tiba saham yang kita bidik ya, misalnya teman-teman pengen saham batu bara ya yang dividennya besar ya, harganya rontok ya, kita punya dana itu kan ya kita tenang, tinggal average down aja, jadi jumlah lot kita akan bertambah. Dengan jumlah lot yang bertambah, maka potensi dividen berikutnya akan lebih besar. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review saham sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham gorengan. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup, silahkan klik gabung ya. Teman-teman harus subscribe dulu, kemudian klik tombol gabung, biayanya murah aja untuk traktir kopi. Kita bisa bahas saham-saham lebih detail. Teman-teman juga bisa request saham apa di sana, mau bedah portofolio juga bisa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.